Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Astriani Aveliana Atta dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Mula Warman, Angkatan 2020. Oke, langsung aja. Kali ini kita akan membahas mengenai sejarah sastra pada periode 1961 hingga sekarang. Yang pertama ada hakikat sejarah sastra. Hakikat sejarah sastra merupakan intisari yang mempelajari perkembangan karya sastra secara kronologis. Pendekatan sejarah sastra berdasarkan kronologis, maka istilah periodisasi dan angkatan tak terelakkan. Periodisasi ialah suatu rentang waktu tertentu yang di dalamnya terdapat tonggak-tonggak penting peristiwa kesusastraan. Sedangkan angkatan ialah suatu peristiwa penting atau satu tonggak penting yang terjadi dalam kesusastraan dalam waktu tertentu. 1. Sastra dan politik. Para sastrawan Indonesia menunjukkan perhatiannya kepada dunia politik. Di antaranya adalah Muhammad Yamin dan Rustam Effendi yang terkenal sebagai politikus daripada dikenal sebagai seorang pengarang. Pada tahun 1950, dibentuklah Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra yang menganut seni untuk rakyat, yang kemudian menjadi organ kebudayaan resmi dari PKI. Karena adanya perbedaan pemahaman, maka muncul Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia atau LESBUMI yang dibentuk oleh NU, serta organisasi-organisasi lainnya seperti Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI dan Pelajar Islam Indonesia atau PII, serta lembaga dan pantai lainnya. Manifest Kebudayaan dan Konferensi Karyawan Pengarang se-Indonesia. Manifest ini mendapat sambutan baik dari banyak orang. Di sisi lain, manifest sendiri dapat mempermudah Lekra beserta kampanyenya untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Namun pihak manifest juga tidak tinggal diam. Mereka mempersiapkan konferensi pengarangan yang diberi nama Konferensi Karyawan Pengarang se-Indonesia atau KKPI. Konferensi ini berlangsung di Jakarta pada bulan Maret 1964. Yang menghasilkan Persatuan Karyawan Pengarang Indonesia atau PKPI. Namun, hal ini ditolak oleh Presiden I.R. Soekarno. Semua seniman, budayawan, dan pengarang yang menandatangani manifest kebudayaan ini diusir dari segala kegiatan dan bahkan dipecat dari pekerjaan mereka. Dan dari situasi inilah yang menghasilkan karya sastra tentang protes sosial dan protes terhadap penginjakan martabat manusia. 3. Para pengarang Lekra. Yang pertama ada Adi Sidaharta atau D.N. Darta, lahir di Cibeber pada tanggal 7 Maret 1924. Beliau adalah salah satu pendiri Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra. Ia pernah menjadi wartawan di Harian Boroh di Yogyakarta. Pada masa revolusi, ia bergabung dengan Angkatan Pemuda Indonesia. Yang kedua ialah Lukman Nyoto, dikenal dengan nama Nyoto. Beliau adalah wakil ketua PKI dan berteman dekat dengan D.N. Aidit. Beliau juga pernah menjadi seorang menteri negara. Yang ketiga, Djobar Atjob, lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 16 Februari 1926. Beliau adalah seorang penulis Indonesia, juga seorang penerjemah dan pengamat kebudayaan. Yang keempat, Dipa Nusantara Aidit, lahir di Boyolali pada tanggal 22 November 1995. Beliau ikut serta dalam memimpin gerakan pemuda di Belitung pada zaman kolonial Belanda, menjadi anggota DPRS mewakili rakyat Belitung saat Indonesia merdeka. Yang kelima, Agam Wispi, lahir di Pangkalan Susu pada tanggal 31 Desember 1930. Beliau adalah seorang penulis Indonesia, termasuk sebagai salah satu penulis sastra eksil Indonesia. Ia juga seorang penyair yang banyak menulis sajak, serta cerpen dan drama. Ia juga pernah menjadi anggota pimpinan Pusat Lekra di tahun 1959 hingga 1965. 4. Para pengarang keagamaan. Berikut ini adalah kumpulan karya sastra tentang Islam dan nama pengarangnya. Yang pertama, kumpulan cerpen dan roman berjudul Umi Kalsum dan Perjalanan ke Akhirat karya Jamil Suherman diterbitkan oleh penerbit Nusantara. Yang kedua, kumpulan sajak berjudul Gema Lembah Cahaya di tahun 1964 karya M. Saribi AFN, diterbitkan oleh penerbit Pembangunan. Yang ketiga, kumpulan sajak dari 8 orang penyair berjudul Manifest diterbitkan oleh penerbit Tinta Mas, sedangkan karya sastra orang-orang Katolik mempunyai sebuah majalah bulanan kebudayaan umum yang terbit di Yogyakarta Basis yang terbit sejak tahun 1951. 5. Sajak-sajak Tirani. Tirani berjumlah 18 puisi. Salah satu judul puisinya antara lain yang pertama, Sebuah Jaket Berlumur Darah, yang kedua, Merdeka Utara, 3. Harmoni, 4. Jalan Segara, 5. Karangan Bunga.
Kumpulan puisi karya Taufik Ismail ini mengandung unsur perlawanan terhadap ketidakadilan dan protes sosial terhadap pemerintahan Orde Lama. 6. Beberapa pengarang. Yang pertama, B. Soelarto. Lahir pada tanggal 11 September di tahun 1939 di Purworejo. Dramanya yang berjudul Domba-Domba Revolusi mendapat reaksi dari orang-orang Lekra. Kemudian drama itu ditulis dalam bentuk novel yang berjudul Tanpa Nama oleh Nusantara tahun 1963. Yang kedua, Bu Raswanto. Lahir di Palembang pada tanggal 6 April 1937. Ia menulis sajak, esai, dan roman. Sajak-sajaknya berjudul Merdeka Telah Bangkit diterbitkan dengan stensil. Romannya berjudul Sang Ayah di tahun 1969 dan Manusia Tanah Air. Yang ketiga, Bastari Asnin, lahir pada tanggal 29 Agustus tahun 1939 di Muara II, Palembang. Cerpen-cerpennya diterbitkan berupa buku dalam 2 kumpulan, yaitu Di Tengah Padang dan Laki-Laki Berkuda. Yang keempat, Satyagraha Horib Suprobo. Lahir di Lamongan 7 April 1934. Romannya sepasang suami istri melukiskan kehidupan seorang suami politikus. 7. Beberapa penyair. Yang pertama, Taufik Ismail, lahir tahun 1937 di Bukit Tinggi dan dibesarkan di Pekalongan. Beliau mulai mengumumkan sajak-sajak, cerpen-cerpen, dan esai-esainya sejak tahun 1954. Baru pada awal tahun 1966, ia muncul ke permukaan ketika karyanya berjudul Tirani berisi sajak-sajak diumumkan di tengah-tengah demonstrasi para mahasiswa dan pelajar yang menyampaikan tritura. Kedua, Gunawan Muhammad. Sajak-sajaknya banyak tersebar dalam majalah dan mempunyai suasana muram sepi menyendiri. Kesunyian manusia di tengah alam sepi tanpa kata banyak menjadi temanya. Misalnya, senja pun jadi kecil, kota pun jadi putih. Kemudian ada pun penyair-penyair lain, yaitu Saini Kosim atau Saini KM. Beliau adalah seorang penulis Indonesia, banyak menulis karya drama selain puisi, novel, dan esai. Kemudian ada pun Profesor Dr. Supardi Djoko Damono. Ia adalah seorang pujangga berkebangsaan Indonesia terkemuka. Ia kerap kali dipanggil dengan singkatan namanya SDD. Yang ketiga, Budiman S. Hartoyo. Ia tergolong sebagai penyair angkatan 66. Budiman biasa menyutradarai drama, melatih paduan suara, dan belajar menggambar. Yang keempat, Saini KM. Beliau lahir di Sumedang tanggal 16 Juni tahun 1939. Ia telah banyak menghasilkan karya tulis berupa sajak yang dimuat dalam majalah-majalah sekitar tahun 60-an. Yang kelima, Supardi Djoko Damono. Beliau menulis banyak sajak. Dalam sajak-sajaknya yang memiliki kesederhanaan dalam pengucapannya, namun dapat menyentuh hati pembaca maupun pendengarnya. Berikutnya yang keenam, ada Wingkarjo Wangsa Atmadja. Beliau lahir di Garut pada tanggal 23 April 1937. Ia sebenarnya sudah menulis sajak sejak pertengahan tahun 50-an. Dan yang terakhir yaitu Budiman S. Hartojo. Beliau lahir di Solo pada tanggal 5 Desember 1938. Ia juga menulis banyak sajak yang diterbitkan dalam berbagai majalah. 8. Para pengarang wanita. Yang pertama ada Titi Said. Ia adalah seorang pengarang wanita yang banyak menulis cerpen. Ia dilahirkan di Bojonegoro tanggal 11 Juli 1935. Yang kedua ada S. Djahjaningsih. Ia muncul dengan sebuah kumpulan cerpennya Dua Kerinduan di tahun 1963. Yang ketiga, Sugiyarti Siswandi yang banyak menulis cerpen yang dimuat dalam lembaran-lembaran penerbitan Lekra. Kumpulan cerpennya Surga di Bumi terbit tahun 1960. Yang keempat, Erni Siswanti Hutomo. Banyak menulis cerpen yang dimuat dalam majalah sastra. Yang kelima, Eni Sumargo lahir di Blitar pada tanggal 21 November 1943. Dan yang keenam, Susi Aminah Aziz lahir di Jatinegara tahun 1939 yang telah menerbitkan kumpulan sajaknya berjudul Seraut Wajahku di tahun 1961. Kemudian yang ketujuh, Dwiarti Marjono menulis sajak yang dimuat di majalah sastra. Yang kedelapan, Isma Safitri lahir di Langsa, Aceh, tanggal 21 November 1940. Ia menulis banyak sajak yang dimuat di majalah sastra Indonesia dan majalah-majalah lain pada awal tahun 60-an. Yang kesembilan,
Tuti Herati Nurhadi yang kalau menulis mempergunakan nama Tuti Herati, lahir di Bandung tahun 1934. Ia baru mulai mengumumkan sajak-sajaknya pada tahun 1997 dalam Horizon. 9. Drama. Yang pertama ada Muhammad Diponegoro, yang lahir pada tanggal 28 Juni 1928 Yogyakarta. Karya-karyanya kebanyakan diambil dari sejarah dan cerita-cerita Islam, antara lain Iblis dan Surat kepada Gubernur. Yang kedua, M. Yunan Helmi Nasution. Beliau adalah pemimpin Himpunan Seniman Budayawan Islam. Beliau adalah pimpinan Himpunan Seniman Budayawan Islam atau HSBI dan telah menulis serta mementaskan drama-drama hasil karyanya seperti Iman dan lain sebagainya. Yang ketiga, Saini KM. Beliau banyak mengambil kisah-kisah lama yang diubah menjadi drama sajak, antara lain Prabu Geusan Ulun yang sudah dipentaskan berulang kali. Yang keempat, B. Solarto. Beliau sudah dikenal melalui salah satu karyanya yang berjudul Domba-Domba Revolusi. Terkadang beliau akan mengumumkan hasil karya drama barunya dalam majalah-majalah di Jakarta. 10. Esai. Pada angkatan 45, para penulis esai dapat dihitung dengan jari. Setelah itu, bermunculan penulis-penulis esai dan yang paling dikenal Iwan Simatupang. Dia banyak melontarkan gagasan-gagasan dan perspektif-perspektif baik. Namun, esai-esai yang ada dalam majalah-majalah yang pertama memuatnya hampir semua terbenam. Kumpulan esai tentang persoalan sastra telah diterbitkan oleh Setyagraha Horib Suprobo dengan judul Antologi Esai Sekitar Persoalan Sastra di tahun 1969. Kesimpulannya adalah, karya sastra pada periode 1961 lebih berfokus pada protes sosial terhadap pemerintahan yang dituangkan dalam bentuk sajak. Kumpulan puisi maupun roman dan pada zaman sekarang, karya sastra tidak berfokus lagi pada protes sosial, di mana karya sastra yang sebelumnya dikenal dengan roman sekarang dikenal dengan nama novel.